يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berdoa agar Allah Ta'ala memberi rezeki yang luas sehingga memiliki harta banyak atau menjadi orang kaya. Sementara Nabi Muhammad SAW berdoa agar dihidupkan dan diwafatkan dalam keadaan miskin. Kedua hal yang bertolak belakang ini kadang menimbulkan kebingungan di sebagian kalangan umat Islam, sehingga memunculkan pertanyaan, lebih mulia mana, hidup kaya atau hidup miskin? Nah, pada kesempatan ini mari kita ngaji bareng Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang keutamaan antara hidup kaya atau hidup miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang menyatakan seperti Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskin wa bahsyurni fi zumratil masakin. Nah, jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dibahas. Jadi semua tentang bab adabul kasbi di situ dibahas. Lebih afdal mana sih perkara misalkan berusaha sampai menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Nah, maksud juga di ayat semuanya. Lebih bagus mana sih orang kumpul di masyarakat atau menyendiri di rumah tidak berkumpul dengan masyarakat? Itu di situ ada pembahasan semua. Nah, di antara yang dibahas oleh para ulama bukan hanya di kitab Ihya, Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi untuk seluruh umat Islam. Dan umat Islam ini ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Makanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengajarkan orang untuk agar menjadi orang yang kaya, cari rezeki dan bersedekahlah. Itu kan orang kaya itu. Kan orang yang punya duit. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau juga punya hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang miskin. Lah kalau cuma hadisnya keutamaan orang yang kaya, orang miskin tidak diakoni jadi umat Nabi nanti. Lah disitulah letak bijaksananya Rasulullah SAW. Lah orang-orang yang masih kuat untuk kerja, ambil hadis yang menyatakan keutamaan orang yang bekerja. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah SWT mencintai orang mukmin yang orang itu bekerja. Kemudian juga ada ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang orang-orang dia itu kerja yang maksimal sampai akhirnya mendapatkan kekayaan, sampai akhirnya dia punya berbagai macam bangunan. Maka ada ulama waliullah punya istana. Waliullah punya istana. Kenapa? Karena ketika itu di situ ada kemaslahatan dakwah untuk umat. Lah bedanya waliullah yang punya istana itu dalam hatinya, istananya itu enggak ada di hati. Mau istananya seketika itu juga umpama terbakar, sama sekali anggota bulunya itu enggak ada yang bergerak. Itu ada wali namanya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim.
kaya raya. Kaya raya luar biasa. Sampai ada orang tuh sampai ada yang bingung. Ada yang mengatakan begini, ini kalau semua kekayaan saya tiba-tiba diambil dari saya, demi Allah satu bulu pun tidak ada yang gerak. Karena kenapa? Kekayaannya itu nggak ada di dalam hati. Nah, cuma Nabi Muhammad SAW juga punya umat yang miskin. Nah, fadhil orang yang miskin juga disebutkan sama Nabi. Juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah kalau memang orang sekarang ini jadi udah kerja tapi kok miskin terus. Lah selama posisinya dia itu masih miskin, sebenarnya miskin itu ada kecukupan. Bisa makan tuh cukup. Bisa makan itu cukup. Tidak bisa mantu kan urusan lain lagi gitu. Bisa makan itu cukup. Dia Masya Allah dikasih rezekinya itu wayak dirulah. Kayak tadi itu. Maka ya dia mengamalkan hadis fadhil orang-orang yang miskin. Yang dia makan yang itu. Makanya ya kita jadi mau milih yang mana ini hadisnya? Yang kaya apa yang miskin? Insya Allah pokoknya apapun yang diberikan sama Allah, baik kita jalani dengan baik. Karena memang ada satu hadis, ada hamba yang sama Allah dikasih kaya. Kenapa? Karena la yasluh, enggak akan baik hamba ini kecuali dengan kekayaan. Ada satu hamba sama Allah dikasih miskin. Kenapa? Enggak akan baik untuk hamba ini kecuali dengan kemiskinan. Ada satu Habib namanya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Beliau doa begini, ya Allah jadikan aku hamba yang tidak baik kecuali harus kaya. Ya Allah jadikanlah saya ini hamba yang tidak baik kecuali harus kaya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Ya kaya ya miskin. Tapi Nabi mendoakan banyak sahabatnya jadi orang. Abdurrahman bin Auf kaya, Anas bin Malik juga kaya, ulama-ulama Imam Syafi'i juga kah? Imam Malik juga kah? Ya, tapi juga ada ulama yang miskin juga banyak. Banyak juga ulama yang hidup dalam keadaan kemiskinan. Nabi Sulaiman seorang Nabi Muhammad Allah dikasih kaya. Tapi ada Nabi sama Allah dikasih hidupnya miskin. Masing-masing itu ada fadhailnya sendiri. Itu semuanya dibangkung dibahas di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada hadis atau nas dan nas itu bertentangan, bukan kita mencari ini yang benar, ini yang salah, bukan gitu. Tapi kita harus menemukan thariqah imkanul jam'i, bagaimana cara agar menggabungkan kedua pemahaman tadi ini. Contoh, Nabi ngelarang orang kencing berdiri. Tapi ada riwayat Nabi pernah, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ini hadisnya satu gugur yang bagus begini, enggak. Berarti apa? Diambil mafhumnya, thariqatul jam'inya diambil, berarti kencing berdiri itu hukumnya bukan haram, tapi hukumnya makruh. Memang Nabi ngelarang, tapi Nabi juga Nah, ketika kamu dalam kondisi kepepet harus berdiri, ya silahkan berdiri. Ketika kamu bisa duduk, maka lebih bagus duduk. Nah, lebih begitu. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Kesimpulannya, semua akan kembali kepada kita bagaimana menyikapinya. Rasanya kurang tepat kalau dikatakan bahwa muslim yang mulia itu adalah yang miskin saja atau yang kaya saja. Yang mulia adalah yang miskin tetapi bersabar, dan yang kaya tetapi banyak berinfak serta syukur. Keduanya telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan hidup akan menjadi tenang, bahagia, dan sukses selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.